Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari, kelas A2, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan dan organisasi kurikulum. Sebelum menjelaskan model-model pengembangan kurikulum, penting sekali kita mengetahui definisi model terlebih dahulu. Model adalah contoh acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum tidak hanya didasarkan pada kelebihan dan kebaikannya, tetapi juga ketercapaian kurikulum yang optimal serta disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang tepat. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Dalam bahasan ini, yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum sebenarnya adalah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Banyak sekali model pengembangan kurikulum yang ada, mulai dari model Taylor, administratif, grassroots, demonstrasi, Seller dan Miller, Taba, dan model Beckham. Model Taylor. Ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Dalam penyusunan suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan, sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Artinya, pengalaman yang sudah dimiliki siswa harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini ataupun di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar dan isi atau materi belajar. Dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Jenis penilaian yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, model administratif. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah top-down atau step line step procedure. Artinya, pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas, pembuat kebutuhan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dan pengembangan kurikulum. Model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini kembalikan dari model administrasi. Model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model ini lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan.
Model demonstrasi. Sebenarnya model demonstrasi ini bersifat seperti model grassroots yang datangnya dari bawah. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Namun, karena sikap yang ingin merubah atau mengganti kurikulum yang ada, sehingga dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Model Miller-Celler. Pengembangan kurikulum ini adalah perbedaan dengan model-model sebelumnya. Karena model pengembangan kurikulum Miller-Celler merupakan kombinasi pengembangan kurikulum model transmisi dan model transaksi. Klarifikasi, orientasi kurikulum, pengembangan tujuan, identifikasi, model mengajar, dan 4, implementasi. Kemudian model Taba. Berbeda dengan model yang dikembangkan Taylor. Model Taba lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Dan yang terakhir, model Beckham. Beckham mengatakan bahwa pengembangan kurikulum melalui 5 tahap. Yang tahap pertama itu menentukan arena atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Tahap kedua menetapkan personalia. Tahap ketiga organisasi dan prosedur kurikulum. Tahap keempat implementasi kurikulum dan tahap kelima evaluasi kurikulum. Nah, selain model kurikulum, suatu kurikulum membutuhkan pengaturan yang dinamakan dengan denegan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Mungkin itulah pemaparan model pengembangan dan organisasi kurikulum.